Sebelum masuk ke videonya, kenalin nama aku Natasha Putri Salsabila, biasa dipanggil Caca. Di sini, aku adalah salah satu mahasiswi Institut Teknologi Telkom Surabaya dengan jurusan Sistem Informasi. Oh ya, di video ini aku mau membahas seputar pengertian sistem informasi, sejarah rumpun ilmu informatika, perbedaan dan keunggulan sistem informasi dibandingkan dengan jurusan yang lain. Kemudian ada prospek kerja sistem informasi itu gimana sih kira-kira? Dan apa sih alasan aku memilih jurusan sistem informasi ini? Buat kalian yang masih bingung dan bimbang untuk menentukan jurusan kuliah, mungkin video ini sangat membantu kalian. Dan buat kalian yang ingin tahu, yuk simak video ini sampai akhir. Jangan di skip. Oke, yang pertama aku mau membahas apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi adalah gabungan dari ilmu komputer, ekonomi manajemen, dan juga bisnis. Jadi kita itu dituntut untuk mempelajari proses bisnis yang ada di perusahaan. Dan kita tidak hanya berfokus pada pemrograman saja, tapi kita juga berfokus pada bisnisnya. Yang kedua, aku mau membahas sejarah rumpun ilmu informatika. Nah, sebelum tahun 1990 terbagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan juga bisnis. Di dalam hardware terdapat EE atau Electrical Engineering yang biasa disebut dengan teknik elektro. Kemudian ada CE atau Computer Engineering yang biasa disebut dengan teknik komputer. Di dalam software terdapat CS atau Computer Science yang biasa disebut dengan ilmu komputer. Kemudian di dalam bisnis itu ada IS atau Information System yang biasa disebut dengan sistem informasi. Nah, setelah 1990 ini, beberapa prodi sudah menjadi satu rumpun. Dan di sini terbagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan organizational needs. Di dalam hardware terdapat EE dan CE tetapi terpisah. Jadi di software terdapat CE, CS, dan SE. CE adalah Computer Engineering atau biasa disebut dengan teknik komputer, dan CS adalah Computer Science atau yang biasa disebut dengan ilmu komputer, dan SE adalah Software Engineering atau biasa disebut dengan rekayasa perangkat lunak. Dan di dalam organizational needs itu ada IT atau information technology atau yang bisa disebut dengan teknologi informasi, dan ada IS atau information system yang biasa disebut dengan sistem informasi. Nah, untuk sejarah nasionalnya, teknik elektro terpecah lagi menjadi 2, yaitu teknik telekomunikasi dan teknik komputer. Untuk teknik komputer terpecah lagi menjadi teknik informatika, dan teknik informatika terpecah menjadi sistem informasi. Nah, itulah beberapa penjelasan sejarah rumpun teknik informatika. Yang ketiga, aku mau membahas belajar apa aja sih di sistem informasi. Jurusan sistem informasi ini masih satu rumpun dengan ilmu komputer dan juga teknik informatika. Bedanya selama 4 tahun atau 8 semester, kita akan banyak membahas bagaimana cara menghubungkan teknologi dengan bisnis. Nanti kita juga akan belajar membuat sistem dan mengolah data dengan menggunakan waktu yang efisien dan mengolah data yang sangat besar. Nah, dari data tersebut akan diambil informasi penting. Informasi penting ini akan digunakan sebagai dasar dalam membuat atau mengambil keputusan. Beberapa mata kuliah yang nantinya akan kalian temui di jurusan sistem informasi ini yaitu jaringan komunikasi data, sistem interaksi, manajemen proyek data, manajemen sistem informasi, analis dan perancangan sistem informasi, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan teknologi dan bisnis tentunya. Yang keempat, aku mau membahas mengenai perbedaan dan keunggulan sistem informasi dibandingkan jurusan yang lain. Untuk penjelasannya, simak gambar berikut ini. Untuk CE atau Computer Engineering yang biasa disebut dengan teknik komputer, untuk teknik komputer lebih luas di bagian bawah karena teknik komputer mencakup rentan dari teori dan prinsip ke aplikasi praktis merancang dan mengimplementasikan produk dengan menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Untuk CS atau Computer Science yang biasa disebut dengan ilmu komputer. Ilmu komputer mencakup sebagian besar ruang vertikal antar bagian atas dan bagian bawah,
karena mereka merancang dan mengembangkan semua jenis perangkat lunak, infrastruktur, sistem hingga teknologi aplikasi. Untuk IT atau Information Technology yang biasa disebut dengan teknologi informasi. Untuk teknologi informasi meluas sebagian besar di kanan karena berfokus pada aplikasi, penyebaran, dan kebutuhan konfigurasi organisasi dan orang-orang dengan spektrum yang luas. Peran teknologi informasi memiliki beberapa tumpang tindih dengan prodi sistem informasi, tetapi orang-orang IT memiliki fokus khusus untuk memenuhi kebutuhan manusia yang muncul dari teknologi komputasi. Sedangkan untuk prodi sistem informasi lebih fokus pada hubungan sistem informasi dan solusi untuk isu organisasi. Dan yang terakhir ada SE atau Software Engineering yang biasa disebut dengan RPL atau rekayasa perangkat lunak. Tujuan utama dari prodi ini adalah untuk mengembangkan mode sistematis dan teknik yang andal untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Dan masalah ini meluas memulai dari teori dan prinsip hingga praktik sehari-hari. Pada intinya, prodi RPL lebih fokus ke pemrograman. Untuk keunggulan sistem informasi sendiri, pada prodi sistem informasi kita dapat mempelajari berbagai bidang dapat dilihat dalam gambar. Meskipun tidak mempelajari secara mendalam atau hanya dasarannya saja, namun hal tersebut merupakan suatu keunggulan dari prodi sistem informasi karena hal semacamnya tidak terdapat di prodi lain. Yang kelima, prospek kerja jurusan sistem informasi ini apa aja sih? Nah, untuk prospek kerja lulusan sistem informasi ini sangat banyak sekali. Di antaranya, yang pertama ada insinyur aplikasi atau application engineer, yang kedua ada konsultan IT, yang ketiga ada programmer, yang keempat ada data scientist, yang kelima ada dosen, yang keenam ada staf ahli informasi medis atau rekam medis. Yang keenam, aku bakalan ngasih tahu ke kalian apa sih alasan aku memilih jurusan sistem informasi di IT Telkom Surabaya. Yang pertama, karena jurusan sistem informasi ini adalah jurusan teknologi yang mengandung unsur bisnis. Yang kedua, prospek kerja sistem informasi ini sangat bagus dan yang aku tahu itu lulusan-lulusan atau pekerjanya itu menjanjikan dan menjamin. Oleh karena itu, saya memilih jurusan sistem informasi sebagai jurusan kuliah saya. Nah, mungkin dari teman-teman setelah menonton video penjelasan aku mengenai sistem informasi itu kayak gimana sih? Mungkin kalian sudah mendapat gambaran secara umum sistem informasi itu kayak gimana jurusannya. Jadi itu aja sih yang dapat aku sharing ke kalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa, bye.